Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Di sini juga ada Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga hadir alhamdulillah bapak-bapak dari AKI ini alumni karyawan Indosmen Cibinong. Alhamdulillah Pak Pujo dan Pak Swiji sudah hadir di sini membuat kita jadi tambah semangat. Terima kasih. Dan Ondi Saputra pada kamera dan switcher. Kita akan mengambil tema kemuliaan orang-orang beriman dan berserah diri kepada Allah. Itu tema yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa, silakan untuk memberikan pengantarnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu di hari Selasa kita sudah membahas tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, jangan sama sekali minder dengan keimanan yang kita miliki. Hari ini insya Allah kita akan membacakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Jadi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Husein tentang kabar gembira buat ikhwan akhwat sekalian yang sampai saat ini masih mempertahankan keimanannya meskipun ujian, cobaan menimpa, apapun yang dihadapi. Memang sepertinya di zaman sekarang memegang keimanan seperti memegang bara ya Ustaz. Di tengah ujian, cobaan, Masya Allah, kita gak usah keluar kamar aja, kita udah bisa berbuat dosa dengan handphone kita. Maka dari itu, kawan akhwat, barangkali episode kali ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat ikhwan akhwat sekalian untuk bisa memegang teguh keimanan kita semua. Berikut insya Allah akan dibacakan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Kepada Ustadz Husein bin Hamid Alatas dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakash syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka wa ala alika wa sahbika wa sairina ala hajjika ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa atina min indika rahmah wa allimna ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du.
Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturrahim. Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ondi, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan bersama kita pagi hari ini ada tamu kita, Bapak Pujo, Bapak Suiji, satu dari Bogor, satu dari Solo yang jauh-jauh. Alhamdulillah Allah satukan kita, bukan atas dasar ikatan suku, kelompok, golongan, mazhab atau partai, tapi kita disatukan sebagai hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepadanya. Ini merupakan ikatan yang amat indah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersaudara. Bersaudara dalam iman. Karena Allah mengingatkan kita bahwa kita semua berasal dari ayah ibu yang sama. Apapun warna kulit kita, bahasa kita, begitu pula tanah kelahiran kita, kita semua berasal dari kakek dan nenek kita Adam, Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dan sekarang kita berada pada era kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang bersaudara dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Inilah merupakan jalan orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Banyak saudara-saudara kita karena kemunduran yang dialami oleh umat Islam, terpengaruh oleh budaya barat, silau dengan kemajuan yang mereka capai. Banyak orang-orang Islam merasa minder dengan Islamnya. Apalagi ditambahkan dengan ulama-ulamanya yang tidak memahami Islam dengan baik, yang tidak kembali kepada kitab Allah yang merupakan nur yang membawa pencerahan. Kitab Allah yang berasal dari ilmu Allah yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Bagaimanapun berkembangnya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, Al-Quran selalu di depan. Karena bukan berasal dari produk manusia, tapi berasal dari Allah. Berbeda dengan pendapat dan fikih ulama. Di saat buku-buku fikih ini dijadikan sebagai dasar untuk menjawab tantangan zaman, fikih manusia sifatnya kondisional. Sedangkan pengetahuan, perubahan terus berlangsung. Berbeda dengan kalau kita hadapi dengan Al-Quran yang menjelaskan dalam hidup ini rambu-rambu agamanya yang sejalan dengan fitrah manusia. Yang menerangi akal, bukan menutup akal, tapi yang menerangi akal manusia. Orang bertanya, apa buktinya Ustadz bahwa Al-Quran siap menghadapi tantangan zaman? Saya katakan, coba lihat diri kamu. Diri kamu saat ini dengan orang-orang terdahulu, dari struktur tubuh kamu, begitu pula organ-organ kamu, kemudian juga syaraf kamu, sama nggak dengan orang terdahulu? Sama. Artinya manusia yang diciptakan Allah telah mengalami kesempurnaan. Tidak ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa manusia tidak relevan lagi saat ini. Manusia harus digantikan dengan robot yang lebih canggih. Ketahuilah, secanggih-canggihnya robot, itu merupakan produk manusia yang diprogram juga oleh apa? Oleh pengetahuan yang Allah ajarkan pada manusia. Masa mau dibandingkan robot dengan manusia? Betul tidak? Oleh karena itu, seorang ilmuwan mengatakan, yang melakukan penelitian pada sel otak manusia yang amat menakjubkan. Bahkan sekarang mereka ingin membuat komputer dan mengambil apa? Mengambil salah satu ya bahan yang akan disajikannya untuk membuat komputernya lebih cerdas, diambil dari sel otak manusia. Dan mereka menemukan ternyata sel otak manusia dengan energi yang amat sedikit mampu untuk
mengoperasikan 15 triliun data dalam 1 detik. Otak manusia selnya ini mampu untuk mengoperasikan data sebanyak 15 triliun data dalam 1 detik hanya dengan mempergunakan daya 20 watt. Kalau seandainya yang dioperasikan tadi oleh otak manusia dengan daya 20 watt diserahkan kepada superkomputer membutuhkan daya sebanyak 5 megawatt. Bayangkan 5 megawatt. Sedangkan manusia yang begitu sederhana menurut penglihatan, di mana sel-sel otaknya mirip dengan bahan agar-agar, ternyata dari masa ke masa tidak perlu apa? Tidak perlu apa? Mengalami apa? Perubahan. Kalau kita lihat dulu hard disk hanya mampu untuk menyimpan data katakan sebanyak sekian giga. Kemudian berpindah ke apa? Kepada tera saat ini. Katakan kalau kita punya katakan hard disk yang mampu untuk menampung data sebanyak 1000 tera. Kalau kita isi dengan apa? Dengan katakan input audio juga visual itu dalam waktu singkat. Subhanallah, memorinya akan apa? Memorinya akan berakhir langsung hang. Kita beranggapan tadi 1 tera itu luar biasa kan? 1 triliun bayangkan. Ternyata yang diproses oleh otak manusia dalam 1 detik 15 triliun. 1 detik. Ternyata manusia berhadapan dengan tantangan zaman yang begitu pelik, bukan hanya mampu untuk menghadapinya, bahkan mampu untuk membawa manusia menuju puncak ilmu pengetahuan, mengarungi luar angkasa. Ini manusia yang diciptakan Allah saat ini sama dengan kakek dan nenek kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bekali Adam, kakek kita, dengan bekal ilmu, dengan isyarat dan nama asma wa 'allama Adam al-asma kullah. Dan bekal ilmu ini turun pada anak keturunannya. Oleh karena itu malaikat menggeleng-gelengkan kepala, ya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, melihat kelebihan yang Allah berikan pada Adam. Jadi wa 'allama Adam al-asma, ini asma menggambarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada anak manusia yang Allah tidak ajarkan kepada malaikat. Jadi kalau kita melihat manusia ini yang diciptakan Allah mampu untuk memproduksi berbagai macam kemajuan dan menemukan berbagai macam penemuan, bukan hanya mampu berhadapan dengan tantangan zaman, bahkan menciptakan keajaiban di tengah-tengah zaman ini, kenapa ragu terhadap Al-Quran? Kecuali kalau kita ragu bahwa Quran datang dari Allah. Tapi kalau kita yakin Quran datang dari pencipta kita, apalagi yang membuat kamu ragu, wahai manusia? Oleh karena itu orang-orang yang hidupnya langsung di bawah pendidikan, bimbingan Allah, berserah diri kepadanya, dapat gak dibandingkan dengan manusia yang hanya belajar dari apa? Sesama manusia seperti dirinya. Mana kira-kira yang lebih maju? Yang diberikan petunjuk, diterangi oleh Allah. Apakah mereka yang membatasi pengetahuan mereka hanya sebatas apa-apa yang diajarkan sesama manusia dan tak terhubung dengan pencipta mereka? Oleh karena itu dengan tegas pada surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Di sini Allah mengajukan pertanyaan, bukan Allah ingin tahu. Tapi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita semua. Menurut kalian ada gak yang jalan hidupnya lebih baik dari apa yang Allah ajarkan? Siapa yang lebih baik dinan jalan hidupnya dari orang yang berserah diri pada Allah? Lalu dia mengisi lembaran hidupnya dengan perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi karena dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia berserah diri pada Allah, mengikuti petunjuknya, Allah buka wawasannya, melihat kehidupan ini bukan hanya sebatas dunia, bukan hanya sebatas kampung halamannya,
atau sebatas yang dikenal, tapi Allah buka wawasannya untuk menyaksikan, menghubungkan dunia dan akhirat, langit dan bumi. Bukan kehidupan fana yang singkat, tapi dunia yang akan mengantarkan dirinya menuju kemuliaan yang kekal dan abadi. Dapat nggak dibandingkan dengan apa-apa yang ditemukan manusia atau diajarkan oleh mereka? Nggak mungkin dapat dibandingkan. Jadi kalau seandainya Allah menantang, ada tidak menurut kalian yang lebih baik agamanya, pedoman hidupnya dari orang yang berserah diri kepada Allah dan dia mengisi lembaran hidupnya dengan kebajikan, mengikuti jejak langkah Ibrahim yang diakui sebagai apa? Sebagai kakek dari para nabi. Bahkan orang Yahudinya mengakui, orang Nasrani mengakui, bahkan mereka mengatakan bahwa Ibrahim sejalan dengan mereka. Mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi. Kenapa? Karena Ibrahim berserah diri pada Allah sampai rela anaknya dipersembahkan untuk Allah. Ini pertanyaan dengan sendirinya tak mampu untuk dijawab oleh siapapun. Gak ada yang mengatakan ada yang lebih baik daripada apa? Dari jalan hidup yang engkau ajarkan pada mereka ya Allah. Kemudian dalam surat Fussilat, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada yang lebih baik ucapannya, tuturnya dari seorang yang mengajak saudaranya untuk kembali pada Allah? Wa amila shalihan. Dia juga selalu hidup dengan mengerjakan amal-amal saleh. Lalu dengan penuh rasa syukur, bukan sombong, rasa syukur. Wa qala innani minal muslimin. Ketika ditanya apa identitas kamu, dia tidak mengatakan madhab saya ini, madhab saya itu, kelompok saya ini, tidak. Dia mengatakan innani minal muslimin. Saya dari hamba-hamba yang berserah diri pada Allah. Maka dia akan menyatu dengan seluruh alam raya dan isinya yang semuanya tunduk pada Allah. Adapun orang-orang yang ingkar dan kafir, berapa banyak jumlahnya? Berapa banyak jumlahnya? Jumlah mereka sedikit sekali. Bumi ini di tengah-tengah alam raya merupakan apa? Benda yang begitu halus, lebih halus dari sebuah debu. Jadi kalau bumi yang begitu besar di mata kita, dengan berbagai macam hal yang kita saksikan, daratannya, lautannya, pegunungannya, hewan-hewannya, ternyata lebih halus dari sebutir debu. Lalu bagaimana kita? Apa artinya kita? Kecuali kalau kita menyatu dengan alam raya dan seluruh isinya, bersama-sama mentasbihkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, baru kita akan memiliki tempat di alam raya ini. Langit bumi tidak menyombongkan diri, tunduk pada Allah. Manusia baru memiliki sedikit ilmu, mengangkat kepalanya, berjalan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Padahal yang dilakukan kebanyakan manusia ini kerusakan di muka bumi. Tapi sayang, karena kita silau dengan dunia, bahkan bukan seluruhnya, kita silau dengan apa yang diraih oleh manusia saat ini, yang semuanya adalah ujian pemberian dari Allah. Hingga mata kita tertutup untuk melihat Allah, kebesaran dan keagungannya. Jadi, ucapan seorang hamba innani minal muslimin merupakan ucapan yang amat indah. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berserah diri. Hingga Allah ajarkan pada Rasulnya, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Siapakah, katakan wahai Rasulullah, aku telah ditunjukkan Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalan hidup, qiyamah yang lurus, yang berisikan sistem nilai yang langsung datang dari Allah yang akan meluruskan kehidupan kita. Sejalan dengan millah Ibrahim dan bukan tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Katakan, ini baiat. Sesungguhnya salatku, begitu pula seluruh pengabdianku,
hidup dan matiku, karena semua dari Allah yang telah diberikan padaku, aku persembahkan seluruhnya itu untuk Allah. Dan sesuai dengan cara hidup ini, aku diperintahkan oleh Allah. Dan aku bukan hanya berbicara mengajak kalian, tapi aku yang terdepan sebagai seorang pemimpin yang berserah diri kepada Allah. Coba kita renungkan di sini, mana yang lebih mulia? Yang berserah diri kepada Allah menyatu dengan seluruh makhluk di alam raya. Dan hukum-hukum yang mengaturnya semua tunduk pada Allah. Dia akan menjadi orang lemah atau orang kuat. Di saat dia menyatu dengan hukum-hukum di alam raya ini, ya. Begitu juga menyatu dengan berbagai macam makhluk Allah yang semuanya berdendang, bertasbih, memuji kebesaran keagungan Allah. Maka dimanapun dia berada, dia akan bersahabat dengan alam dan sekitarnya. Bukan lagi menjadi musuh, ya. Tapi tidak ada batasan yang membatasi dirinya. Akan membuat betul-betul hidupnya ini betul-betul di alam yang luas, bukan di alam yang sempit. Berapa banyak orang yang berkuasa kaya raya, tapi hidupnya sempit dan pengap. Dia mau turun dari kekuasaannya, takut. Melanjutkan ternyata tidak seenak yang dibayangkan sebelumnya. Janji-janji yang ditebar tak mampu untuk dipenuhi. Akhirnya membuat dirinya tertekan, dia malu kepada dirinya walaupun orang memujinya. Dan dia merasa rendah, walaupun dia menunjukkan kesombongan dirinya. Semua hanya kedok untuk menutupi kepalsuan. Begitu pula yang kaya. Beda dengan orang yang jiwanya terbuka terhadap seluruh alam raya dan isinya. Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi, dulu sebelum datang Nabi kita, orang Yahudi itu bersaing bersama orang Nasrani untuk memperebutkan apa? Memperebutkan kebenaran. Tapi sayang yang mereka capai bukan kebenaran, tapi pembenaran. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang orang Nasrani nggak ada apa-apanya. Yang benar kita. Wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai'. Orang Nasrani juga bilang orang Yahudi nggak ada apa-apanya. Mereka orang-orang yang sesat, kita yang benar. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab Allah. Begitu datang Nabi kita, yang tadinya saling membanggakan diri, mereka bersatu dalam keingkaran dan kekafiran. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka bilang, jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, kalian dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jangan dengarkan kebohongan mereka. Yang benar adalah jalan hidup yang dilalui oleh Ibrahim. Dan dia bukan orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah ajarkan Rasulnya orang yang beriman untuk mengucapkan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfika humullah wa huwas samiul qul sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Allah bilang, jangan dengarkan ocehan mereka, tapi katakan, kami beriman kepada Allah. Dan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan untuk kami. Yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Juga kepada siapa? Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang diserahkan dan diturunkan kepada nabi dari Tuhan mereka. Dan kami orang-orang yang apa? Yang berserah diri kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Kalau mereka mau menyambut, mengikuti seruanmu, berarti mereka mengikuti kebenaran dan petunjuk. Kalau tidak, berarti mereka dalam pembangkangan. Allah akan menyelamatkan, melindungi kamu dari mereka menentang, membangkang. Yang turun tangan Allah ini. Wa huwas samiul alim. Dan dia maha mendengar lagi maha tahu. Lalu setelah itu Allah bilang apa? Sibghatullah. Sabagha yasbughu dalam bahasa Arab itu mencelup dan menyepuh. Baju putih kita celup menjadi merah atau hijau. Lalu Allah bilang, Islam ini sibghatullah, celupan Allah.
yang tidak luntur insya Allah, yang bisa menyatukan makhluk semuanya. Ada nggak yang lebih baik dari celupan Allah? Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Kalau semua manusia bersatu berserah diri pada Allah, pasti akan rukun hidupnya. Semua berjalan menuju tujuan yang sama. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang yang menerima hidayah petunjuk dari Allah ini seharusnya bersyukur, bangga dengan kebenaran yang Allah berikan kepadanya, bukan justru merasa minder. Sampai banyak ikhwan kita dari IAIN, dari pesantren, malu mengatakan saya dari IAIN. Kalau ditanya dari mana kamu, di mana kamu sekolah, ada yang bilang di UI. Ada lagi yang mengatakan dari American University. Kalau ditanya pulang dari luar, dari Cambridge, saya dari Cambridge University. Padahal tamat dari sekolah Islam di Ummul Qura atau di Al-Azhar. Cuma malu mau bilang tamat dari Al-Azhar. Kalau orang sudah minder, malu, isin ya, dengan Islam, apalagi yang kita harapkan? Berarti dia belajar agama ini bukan untuk menerangi hatinya, bukan untuk membawa penerangan bagi umat. Dia belajar agama untuk kendaraan menuju dunianya. Waktu ditanya, kamu belajar di Al-Azhar dengan harta wakaf yang Allah berikan, yang kamu gunakan, tujuan kamu apa? Tujuannya untuk bisa bekerja di Departemen Agama, atau Departemen Luar Negeri, atau kerja di kedutaan sebagai penterjemah. Saya bilang, la ilaha illallah, betapa rendahnya cita-cita kamu. Kamu diberikan akal, diberikan ilmu oleh Allah. Kemudian juga Allah berikan rezeki buat kamu keluar negeri belajar, tujuan kamu hanya jadi pegawai di kedutaan, atau Departemen Agama, atau di Departemen Luar Negeri kamu bangga sebagai home staff. La ilaha illallah. Manusia itu besar kecil tergantung tujuannya. Kalau tujuannya dunia, makhluk kecil. Masih lebih mulia cacing. Kalau cacing itu bertasbih, berzikir pada Allah. Dan cacing itu hidup bukan sia-sia menjalankan tugas. Bahkan bakteri pengurai yang menguraikan limbah-limbah kita lebih berharga dibandingkan kita. Kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena bakteri pengurai ini merupakan apa? DPU yang ditugaskan Allah untuk melakukan pembersihan. Sekarang masih DPU nggak? Dulu zaman dulu kan DPU. Kalau truk-truk yang ngangkut sampah, bahkan DPU, sekarang apa namanya? Masih DPW-nya. Masih. Nah. Jadi kita lihat ini bakteri-bakteri pengurai yang bekerja untuk melakukan apa? Tugas meringankan manusia agar tidak terjadi penumpukan sampah. Masih lebih berharga dibandingkan manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, bukan Allah yang menciptakan sebagai tujuan. Jadi kita ingin ingatkan bahwasannya menjadi orang yang beriman, orang yang patut untuk bersyukur pada Allah, bukan minder. Kebesaran bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan yang sebentar lagi bakal ditinggalkan. Coba saksikan orang yang jatuh dari kedudukannya. Ya Allah, melasnya minta ampun, syairan sampai kena kanker, sampai orang yang kehilangan kewarasannya. Bung Karno juga berakhir dengan masuk penjara. Pak Harto juga mengenaskan dia punya keadaan. Yang tadi disanjung, dijunjung, ya, dihormati, dan dinomorsatukan, tahu-tahu disepelekan dan mulai ada pembicaraan untuk menyidang dirinya. Pak Habibie juga yang tamat dari Jerman sebagai seorang tokoh yang menguasai pesawat, ya, ternyata berkuasa hanya sebentar, kemudian digulingkan, disingkirkan karena persaingan di antara kekuatan politik yang masing-masing punya tujuan mereka. Naik setelah itu siapa? Bapak SP. Gus Dur. Naik Bapak Gus Dur. Allah berikan pelajaran buat kita. Orang yang matanya nggak melihat jadi presiden. Yang dorong-dorong malah orang-orang yang matanya melihat berkedudukan tinggi. Dalam waktu relatif singkat, Gus Dur berhasil mencetak rekor untuk keliling dunia tercepat dalam masa jabatannya. Dan kita saksikan bagaimana ya, orang seperti Gus Dur naik menjadi pemimpin di Indonesia pada masa jabatan yang Allah izinkan buat dirinya, sebagai pelajaran buat kita. Orang jadi presiden nggak harus juga nggak harus berpendidikan tinggi, nggak harus juga melihat. Malah orang buta di negeri kita bisa memimpin negeri kita, betul nggak? Adapun sukses dan gagal
Itu kembali kepada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia bisa menilai bahwa Gus Dur berhasil, Gus Dur gagal. Terserah kepada mereka semua. Yang jelas masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah. Setelah Gus Dur jatuh, naik Ibu Mega. Gus Dur digulingkan, kemudian naik Ibu Mega. Ternyata Ibu Mega juga tidak berlangsung lama, digantikan oleh Bapak SBY. Orang berharap terjadi perubahan di negeri kita. 10 tahun berkuasa, SBY meninggalkan tempatnya, digantikan oleh Bapak Jokowi. Jokowi ketika akan naik, orang berharap banyak bahwa Jokowi dengan simsalabim bisa melakukan perubahan di negeri kita. Ternyata dia tidak berdaya, terjadi krisis ekonomi. Hutang luar negeri kita membumbung tinggi di langit. Pembangunan yang mangkrak juga begitu banyak. Tidak mungkin sama sekali manusia mampu untuk melakukan sesuatu dan sukses tanpa dukungan dari Allah. Di saat manusia kembali pada Allah, bekerja dengan nama Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan suara hati yang sama, baru Allah akan berikan dukungan. Tapi kalau tidak, siapapun yang bekerja tanpa sama sekali dukungan dari Allah, mereka tidak akan pernah sukses. Oleh karena itu, jangan kita terlalu berharap dengan naiknya pemimpin akan terjadi perubahan. Tanpa pemimpin tersebut, ya, hatinya kembali pada Allah, dan rakyat juga semuanya kembali pada Allah. Kalau tidak, jangan harap, jangan bermimpi akan terjadi perubahan yang signifikan di negeri kita ini. Karena begitu ada upaya melakukan perbaikan, maka pemimpin akan ditekan dari berbagai macam kepentingan yang melakukan investasi di negeri kita ini. Dan rakyat pada saat pemimpin ditekan, kebijakannya dihalang-halangi, pasti akan terjadi tekanan terhadap rakyat. Harga yang membumbung tinggi, kondisi yang semakin sulit. Nah, kalau bukan kembali pada Allah, berharap dari Allah, mana mungkin kita mampu untuk menjadi rakyat yang berdaulat dan merdeka. Jadi kegagalan yang dialami umat Islam pada saat ini, yang disalahkan Islamnya. Kemunduran yang dialami oleh umat Islam, Islam lagi yang disalahkan. Kebodohan, krisis ekonomi yang dialami oleh umat Islam, Islam lagi yang disalahkan. Padahal orang Islamnya tidak menjalankan Islam, tidak menegakkan keadilan. Ini yang terjadi. Apalagi ulama-ulama Islam kita anggap gagal dalam dakwah mereka. Karena bukan mengajak mereka untuk berserah diri kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, tapi mereka mengajak umat terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok dan golongan. Bahkan tidak sedikit ulama yang memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan diri mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir suratul Shaff menawarkan kepada kita perdagangan yang menguntungkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau tidak kalian? Aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih. Di dunia Allah jauhkan dari azab, itu begitu pula di hari akhirat. Apa ya Allah? Perdagangan apa yang bisa menyelamatkan kita? Tu'minuna billah wa rasulih. Kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Kalian beriman kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, tunduk, patuh kepada seruan dan ajakan Allah. Karena walaupun resep dikasih, kalau nggak ditebus, nggak ada gunanya. Ditebus tapi nggak diminum obatnya, orang karuan kan? Betul nggak? Nggak ada gunanya. Begitu juga kalau mengaku beriman tapi nggak mau tunduk sama Allah, apa bedanya dengan iblis? Iblis tahu Allah Tuhannya, bahkan dia tahu kehidupan akhiratnya, tapi dia menolak untuk tunduk. Jadi beriman pada Allah, tunduk padanya, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, dan mengikuti seruan Rasulnya. Tu'minuna billah wa rasulih. Kemudian bukti dari keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Perdagangan kalian tidak akan rugi. Allah akan beli dengan apa? Dengan imbalan surganya dan kehidupan yang kekal. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli dari orang yang beriman harta mereka, jiwa mereka dengan imbalan surga. Kita walaupun nggak berjuang, kalau tiba saatnya mati, ya mati.
Betul nggak? Tapi kalau kita berjuang di jalan Allah dalam kebenaran, berbuat kebajikan, menegakkan keadilan, menolak kezaliman, kalau kita mati sebagai syahid, sebagai orang yang menjalankan perintah Allah. Jadi matinya sama, saatnya tidak akan sama sekali berubah, tapi bedanya yang berjuang di jalan Allah akan meninggalkan nama yang harum. Dan mereka akan disambut dengan iringan malaikat rahmat yang mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan lebih baik dari apa yang kalian korbankan. Ini yang Allah janjikan jauh lebih baik kalau kalian tahu. Cuma sayang banyak orang lebih suka beli imitasi daripada emas yang asli. Tertipu lihat imitasi lebih bercahaya, emas kurang cahaya dibandingkan imitasi, betul nggak? Kalau kita imitasi yang dijual yang mirip emas itu luar biasa cahayanya. Batu-batu imitasi juga. Batu buatan lebih terang dibandingkan batu yang asli. Bukan yang asli yang dipilih, dia beli bahan imitasi yang kemudian luntur. Yang sebentar lagi berubah. Jadi sayang mereka nggak bisa membedakan mana yang betul-betul menguntungkan, mana yang merugikan. Setelah itu Allah bilang apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu Allah tawarkan lagi, yaghfir lakum dzunubakum. Allah nggak bilang yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampuni sebahagian dosa kalian. Artinya amalnya nggak cukup untuk menghapuskan semua dosa. Tapi kalau tadi yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan masukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir sungai yang beraneka macam, sungai susunya, madunya, khamar yang tidak memabukkan, air yang jernih, itu berjalan di sekitar rumah-rumah mereka, taman-taman mereka. Bandingkan dengan saat ini, sungainya polusi, warnanya keruh. Kemudian juga kita tahu bagaimana kehidupan yang saat ini betul-betul dalam keadaan carut marut. Sedangkan di sana tidak ada beban, tidak ada biaya maintenance, nggak bayar listrik, nggak bayar air, betul nggak? Semua tersedia di hadapan dia. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan hanya taman, tapi wa masakin thayyibah. Tempat kediaman yang amat indah. Fi jannati adnin, di taman surga yang kekal dan abadi. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan, kesuksesan yang terbesar. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Ada lagi di samping yang kalian raih di hari akhirat nanti, ada lagi janji yang lain yang kalian sukai. Apa? Nasrum minallah, kemenangan dari Allah. Bukan kemenangan hanya dari hasil usaha kita tanpa dukungan Allah, tapi kemenangan yang sejati dengan dukungan dari Allah. Wa fathun qarib, dan fatah yang dekat, di mana Rasul dulu berhasil membuka kota Mekah untuk mereka yang beriktikaf, yang beribadah pada Allah, membuka negeri-negeri yang tadinya memerangi mereka, hingga rakyatnya hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kata fatah yaftahu menunjukkan umat Islam bukan datang sebagai penjajah untuk menekan, menindas mereka, tapi untuk melepaskan mereka dari jerat-jerat perbudakan. Oleh karena itu ketika dulu tentara Islam datang, disambut oleh apa? Oleh penduduk yang tadinya hidup teraniaya di bawah kekuasaan pemerintah mereka yang zalim. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira ini untuk orang-orang yang beriman. Artinya iman dan Islam ini yang akan membawa kemuliaan, mengangkat martabatnya. Karena dalam Islam kita dilarang menginjak-injak martabat orang lain, dilarang membohonginya, dilarang mengkhianatinya, dilarang kita mengambil haknya tanpa keridhaannya. Oleh karena itu Islam bukan melakukan penindasan, bukan mengajarkan kebohongan, tapi mengajarkan kita bagaimana memuliakan manusia. Jangan lihat warna kulitnya, jangan lihat dia punya status, jangan lihat juga latar belakang pendidikannya. Semua sama, berasal dari ayah ibu yang sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Jadi dalam hal ini para ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, kita ingin dengan mendengarkan janji Allah langsung, bukan dari ucapan manusia,
manusia kembali terangkat semangat dan mentalnya untuk bersyukur pada Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Nah, sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal soleh akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di atas muka bumi. Artinya akan menyerahkan bumi di tangan mereka. Kemudian juga akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhai bagi mereka dan akan mengubah dari ketakutan menuju keamanan. Terbukti janji Allah pada masa Rasul ini ketika surat Nur turun, umat Islam masih dalam keadaan takut berhadapan dengan ancaman. Tapi ternyata janji Allah terpenuhi. Kita alhamdulillah di Indonesia, kita diberikan keamanan. Maka jangan sampai kita rusak keamanan dengan keingkaran pada Allah. Begitu kita ingkar, Allah kuasa mengirimkan bencana-bencana yang bakal menimbulkan kerusakan dan juga merampas keamanan yang kita rasakan seperti Suriah, seperti Irak, seperti yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Tunisia, yang terjadi di berbagai macam penjuru dunia. Begitu kita lupa pada Allah, maka alam tidak akan bersahabat lagi dengan kita. Tapi kalau bersama Allah, kita akan menyatu bersama alam, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita lihat dari sini, seharusnya umat Islam bukan merasa minder. Apalagi dengan janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tadda'i anfusukum wa lakum fiha ma tad'un wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi kita lihat bagaimana kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang beriman. Mereka istiqamah dalam iman mereka. Malaikat silih berganti berduyun-duyun datang kepadanya, melindunginya, menghiburnya, membawakan kabar gembira. Jangan kalian takut dan sedih. Bukan kuping ini yang mendengar, tapi telinga hati kita akan mendengarkan hiburan dari malaikat. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Di sana kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan, bahkan yang tidak kalian bayangkan. Malaikat berkata, kami yang akan menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Di bawah perintah Allah, malaikat akan mengawal orang yang beriman. Masa yang dikawal malaikat minder? Betul nggak? Masa yang dinaungi oleh Allah merasa kecil hati? Mereka merasa minder di saat mereka mengadu pendapat dan pemikiran mereka dengan kemajuan barat saat ini. Tapi kalau mereka berhadapan dengan mereka, dengan Allah, dengan bimbingan petunjuk Allah, dengan penuh keyakinan, yang tadinya bangsa Arab hidup dalam kejahiliahan, lemah, bahkan tidak membentuk pemerintahan, mampu untuk menumbangkan dua negara superpower pada saat itu, Romawi maupun Persia. Nah, mudah-mudahan kita tidak ingin berbuat kezaliman, tidak terfikir untuk melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan. Kita nggak suka kekuasaan. Kita berharap yang di atas sadar tobat memperbaiki diri mereka. Kalau tidak, Allah yang akan turun tangan menyingkirkan mereka. Begitu mereka terjatuh dengan latar belakang kejahatan yang mereka buat, pasti akan menimbulkan kebencian murka. Jadi sama sekali tidak terfikir dalam benak kita untuk melakukan tindakan-tindakan makar. Tapi kita mengingatkan kembali pada Allah. Mari kita bersatu di jalan Allah untuk keselamatan, kemuliaan kita semua. Kalau tidak, saya khawatir di saat azab datang, jeritan, rintihan, tidak akan lagi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita semua bersyukur atas nikmat hidayah petunjuk yang Allah berikan untuk kita.
Semoga Allah jauhkan kita semua dari api. Ada pertanyaan pendengar, Ustaz, barangkali bisa dibacakan. Boleh? Dicicil. Silakan. Di Jumat biar kita. Silakan Ustaz Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Firman ini di Bekasi. Pendapat Ustadz tentang ajakan sebagian ulama untuk meninggalkan politik selama politik belum kembali kepada khilafah. Karena demokrasi tidak sejalan dengan Islam, termasuk di dalamnya pemilihan kepala negara atau daerah, sehingga sebaiknya tidak perlu ikut memilih. Mohon pandangan dan pendapat Ustadz. Jazakumullah khair. Kita semua tahu bahwa tatanan politik yang ada pada saat ini memang tidak sejalan dengan Islam, bahkan tidak sejalan dengan keadilan, tidak sejalan dengan akal sehat. Sebagai contoh, kita di negeri kita, ya, untuk memilih seorang kepala negara harus didukung oleh apa? Partai. Walaupun orangnya baik, jujur, adil, memenuhi syarat, tapi kalau tidak dapat dukungan dari partai dengan jumlah suara tertentu, tidak mungkin orang tersebut bisa lolos. Walaupun katakan rakyat Indonesia 75% katakan menginginkan orang tersebut, tidak akan lolos. Nah, orang-orang partai ini, ya, orang-orang partai, bisa memberikan dukungan, bukan dukungan cuma-cuma, tapi ada kesepakatan perjanjian. Nah, di saat presiden yang dicalonkan setuju, maka dia harus betul-betul menepati perjanjian dengan partai yang mendukung. Berarti dia sudah tersandra belum? Sudah tersandra. Pada saat dia akan melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh partai yang mendukung dirinya, pasti akan apa? Diganggu. Bahkan pada saat, ya, pembuatan undang-undang, DPR, ya, kalau merasa anggota-anggota partai ini tidak disenangkan oleh pemimpin yang tadinya mereka dukung, mereka bisa berusaha menjegal, menghalang-halangi berbagai macam keputusan kebijakan yang dilakukan oleh presiden. Sedangkan anggota partai yang dipilih oleh rakyat ini, kita kan semua tahu bagaimana kondisi mereka. Mereka waktu mencalonkan juga bayar, ya. Kemudian mereka juga berkampanye, mereka bayar. Sewaktu mereka terpilih, mereka harus balik modal dulu. Setelah balik modal, untungnya mana? Betul nggak? Berapa untungnya? Jadi dengan sendirinya, apa-apa yang dilakukan oleh wakil rakyat pada saat mereka akan mendukung kepala negara, ya, dengan sendirinya bertanya, apa kompensasinya yang akan diberikan untuk kami? Kalau seandainya, katakan calon yang lain menjanjikan yang lebih besar, masa mereka pilih yang janjinya lebih kecil? Apalagi kalau dia tahu di saat orang ini naik bakal merugikan kepentingan mereka. Nanti pungli-pungli akan hilang. Mereka juga akan lebih ketat hidupnya. Karena kebanyakan anggota DPR dengan gaji yang diberikan nggak nafsu sama sekali. Dianggap uang-uang receh yang nggak ada arti. Katakan 50 juta, recehan. Nggak ada artinya. Kalau buat orang dirasil kayak Ondi atau Mas Krisna, dapat 50 juta. Luar biasa kan? Luar biasa. Sampai besar, ada ya. anggota DPR cerita, kita ini terkadang berbulan-bulan, ada yang setahun tidak ngambil gajinya. Kenapa? Karena nggak menarik buat diobjekkan di luar lebih banyak. Betul itu true story. Ya. Jadi kita lihat, ya, bagaimana mungkin akan bisa muncul pemimpin yang dapat memerintah dengan penuh keadilan. Sedangkan pada saat proses pemilihan dan pengangkatannya, dia tersandra oleh kesepakatan dengan partai-partai yang memilih. Yang membuat akhirnya, apa? Pemimpin tersebut kehilangan kebebasannya atau sebahagian kebebasannya. Ini merupakan fakta yang kita alami di negeri kita. Dan mereka juga akan berupaya untuk mencari jalan tidak meluruskan calon-calon yang dianggap berbahaya buat mereka. Kalau perlu mereka melakukan kecurangan dalam pemilihan. Itu biasa bukan hanya di negeri kita. Di Amerika juga terjadi kecurangan. Di berbagai macam negara, kecuali yang rakyat betul-betul hidup terbuka matanya, bekerja sama dengan penegak hukum,
baru bisa lepas dari kebohongan tersebut. Jadi kalau berbicara mengenai tatanan politik di negeri kita, baik legislatifnya, eksekutifnya, yudikatif, dan lain sebagainya, sebetulnya keadaannya amat mengenaskan. Lalu pertanyaannya, kalau kita tinggalkan sama sekali tidak berhubungan, kira-kira ini akan membawa kebaikan buat kita apa tidak? Kemaslahatan yang lebih besar. Kalau kita tinggalkan, bisa membuat kebijakan mereka tidak berjalan, apa yang diminta rakyat disambut dan dituruti, tidak perlu seorang naik ya bergantung kepada partai, mereka bisa bebas mencalonkan diri mereka, asal mendapatkan dukungan dari sejumlah rakyat, mereka bisa naik ke atas, itu akan lebih bersih. Ya. Betul tidak? Dan memimpin dengan tegas, saya mencalonkan bukan karena menginginkan dunia. Kalau kalian minta bermacam-macam untuk kepentingan masing-masing, saya tidak siap menjadi calon. Tapi kalau kalian minta saya menegakkan keadilan, berjuang dalam kebenaran, saya siap. Tapi orang kalau seandainya berbicara seperti ini, di tengah-tengah partai nggak bakal didengar. Ya, ini bisa-bisa bukan untung malah buntung, betul nggak? Bisa-bisa senjata makan tuan. Jadi mustahil ya partai akan mendukung seseorang tanpa ada imbalan kompensasi yang menguntungkan. Bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan pribadi. Jadi dalam hal ini kita hanya bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya kita hanya bisa memilih yang terbaik di antara yang buruk. Bukan yang terbaik di antara yang baik, tapi yang terbaik di antara yang buruk. Ini pilihan yang kita bisa terima. Pilihan yang kita bisa terima. Nah, silahkan Anda memilih. Akhirnya kita pilih yang terbaik di antara yang buruk. Menurut saya ini lebih baik. Yang lain bilang ini lebih baik. Akhirnya cuma kita bisa mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau seandainya kita bicara seperti ini ya, saya hanya bisa mengatakan, mengambil perumpamaan ya, sebagai penutup pengajian kita. Kita kembali kepada kehidupan politik di Sri Lanka. Saya bukan bicara yang terakhir ini. Masih ingat nggak Bandar Nagi dulu? Iya, benar. Bandar Nagi ini seorang Perdana Menteri wanita. Ya. Saya ingat pada saat dia berkuasa, masih zamannya Chou En-lai. Ya. Chou En-lai itu merupakan Menteri Luar Negeri Cina kan? Chou En-lai. Pada masa itu Bandar Nagi dan rombongan-rombongannya. Saya ingat pada saat itu penduduk Sri Lanka ini terbagi pada 3 golongan. Satu Hindu, ya, dengan macan Tamilnya, satu Buddha. Yang Hindu ini bermusuhan dengan umat Islam. Pembantaian yang dilakukan oleh macan Tamil terhadap umat Islam, mereka lakukan juga terhadap orang Buddha. Jadi orang-orang Buddha juga merupakan orang yang dianggap musuh orang-orang Hindu pada saat itu. Umat Islam tidak mungkin bisa mencalonkan diri mereka dengan jumlah yang sedikit, minoritas. Ya, kalau mereka tampil pasti tidak akan terpilih. Karena bisa dihitung berapa jumlah umat Islam. Lalu orang-orang Buddha datang, partai Buddha datang kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh Islam. Kalau kalian memilih partai kami, ya, hingga kami berhasil menang, kami akan melindungi kepentingan kalian. Kami akan keluarkan juga anggaran untuk membangun masjid kalian, membangun juga sekolah-sekolah kalian. Akhirnya umat Islam di sana dengan tokoh-tokohnya bersepakat untuk memilih calon yang berasal dari partai Buddha. Ya, Buddha. Artinya nama partai bukan partai Buddha, dari partai yang berasal dari kalangan pemeluk agama Buddha. Ketika mereka memilih partai yang berasal dari para pemeluk agama, bukan berarti memilih apa? Bukan memilih apa yang mereka sembah. Tapi mereka pilih karena ini yang akan menjaga keamanan dan melindungi umat Islam. Kalau mereka pilih yang Hindu, akan menjadi ancaman. Bahkan mereka tidak memilih, kemudian berakhir Hindu menang, akan menjadi ancaman buat mereka. Karena sebetulnya kondisi mereka sama kuatnya. Nah, Islam ini yang membuat timbangan menjadi berat. Yang Hindu nggak mau datang ke Islam karena benci sama Islam. Tapi yang Buddha, mereka lebih lembut. Jadi pada saat memilih Buddha, bukan berarti mereka menerima agama dan keyakinannya. Tapi melihat mereka orang-orang yang bisa menjadi sahabat.
dalam menjaga keamanan tanpa mengorbankan keyakinan. Nah, di negeri kita ini, kelak saya nggak tahu siapa calon-calonnya, dan saya nggak mau terlibat terlalu dekat dalam urusan politik. Bakal ada calon yang lebih loyal kepada bangsa, kepada negara. Tapi ada calon yang menjadi antek. Baik menjadi antek Barat, menjadi antek katakan Cina. Dan bisa-bisa terjadi proxy war. Di mana mereka bertarung antara Barat sama Cina, yang menjadi korban di bawah. Yang berkelahi yang di bawah, yang ribut juga apa? Yang di bawah, yang luka-luka yang menghabiskan uang juga yang di bawah. Nah, kita ingin umat Islam tuh menata, mengatur kehidupan mereka sesuai dengan kepentingan keselamatan mereka. Maka harusnya NU, Muhammadiyah, semua kalangan Islam jangan bawa kelompok mereka. Bersatu dalam Islam dong. Kalau enggak, NU diadu sama Muhammadiyah. Betul enggak? Yang kelompok ini dikatakan ekstrim, hati-hati terhadap kelompok ekstrim yang ini tepuk tangan. Bodoh namanya. Karena pada saatnya kalian akan mengalami kerugian. Kalian hanya akan menjadi boneka, menjadi antek. Coba kalau bersatu. Kalau kalian bersatu untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk kelompok, golongan, atau bertepuk dada merasa kelompok yang paling benar, tunggu tanggal mainnya. Kalian akan berubah waliyadzubillah menjadi mangsa-mangsa yang tidak berguna, tidak berarti. Jadi dalam hal ini, saya bukan bicara mengenai politiknya, tapi bicara mengenai kebenaran, keadilan. Kalau ada pilihan di hadapan kita, satu loyal kepada bangsa, negara, ingin menegakkan keadilan. Satu merupakan calon-calon dari kalangan yang kita anggap terbiasa berkhianat, ya pilih yang menegakkan keadilan. Tapi bukan berarti Islam sudah apa? Sudah betul-betul apa? Berjalan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kalau rakyatnya kembali pada Allah, berbuat kebajikan, hidupnya lurus, yang lahir dari rahim rakyat juga pemimpin yang adil. Karena kita semua tahu, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana karakter kalian, wahai para rakyat, Allah akan angkat pemimpin yang sama karakternya dengan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, tidak mengumpulkan bersama orang yang zalim, memperbaiki akhlak kita, ya, menumbuhkan iman dan takwa kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muslimin, mukmin, tidak bergolong-golongan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein. Ini kita paham politik juga sedikit ya. Ya, kalau mendengar uraian tadi, jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur menjadi orang Islam. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Isa. Ya, kita akan jumpa lagi dalam waktu. Saya Muhammad Krishna, Odisa Putra, Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.